Selamat datang kembali di perjalanan kita menuju kesadaran yang lebih utuh. Ini adalah video bagian ke-27 dari playlist Seni Melepaskan Beban Batin, Letting Go. Hari ini kita akan menyelami sebuah keterampilan yang urgen untuk kita kuasai, seni berpasrah atau letting go. Mari kita mulai. Part 1. Kekuatan pasrah dan latihan emosi. Seringkali, kita melihat pasrah sebagai tanda kelemahan, padahal justru disitulah letak kekuatan terbesar. Pasrah di sini bukan berarti menyerah tanpa usaha, melainkan sebuah skill atau keterampilan yang harus kita latih. Sama seperti memaafkan, mengelola uang, atau bahkan jago masak. Mengelola emosi dan menerima realitas adalah hasil dari latihan yang berulang-ulang. Coba jujur, kenapa kita sering marah? Mungkin karena kita melatih diri untuk menjadi pemarah setiap hari. Kenapa kita gampang julid? Karena kita melatih kebiasaan itu. Kuncinya sederhana, tidak ada orang yang terlahir hebat, yang ada hanyalah orang yang terlatih. Jika ingin berubah, kata kuncinya bukan pada tekad yang menggebu-gebu, tapi pada latihan mengubah kebiasaan kecil setiap hari. Ini adalah fondasi kita. Sekarang, mari kita bedah bagaimana energi emosi ini bekerja di dalam diri kita. Part 2. Level energi vibrasi Hawkins. Dalam ilmu kesadaran, David Hawkins membagi energi emosi kita menjadi dua kelompok besar, power dan force. Force adalah energi yang sifatnya destruktif, menghancurkan, dan negatif. Power adalah energi yang sifatnya konstruktif, membangun, dan positif. Energi mana yang kita pilih, itu adalah keputusan kita setiap saat. Hawkins kemudian memetakan 17 tingkatan frekuensi emosi. Yang menarik, mayoritas manusia seringkali terjebak di frekuensi rendah, ibaratnya lantai dasar di sebuah gedung pencakar langit jiwa. Mari kita lihat lantai-lantai emosi rendah ini. Karena mengenalinya adalah langkah pertama untuk naik. Shame, malu, dan guilt, bersalah. Tingkat terendah, perasaan hina, tidak berharga, dan terus-menerus merasa bersalah seperti merasa jadi orang tua yang gagal. Apati, apatis, rasa putus asa, hopeless, mati rasa, biasanya terasa saat kita bangun pagi tanpa antusiasme. Grief, duka cita, penuh penyesalan, terutama menyesali masa lalu. Coba kalau dulu aku gak begini, padahal apa yang kita pilih di masa lalu adalah pilihan kita sendiri, sesuai dengan kesadaran saat itu. Fear, takut, lebih baik dari duka cita, karena energinya lebih besar. Desire, hasrat, craving, keinginan dan craving yang berlebihan, lebih baik daripada apatis, karena setidaknya energi kita bergerak. Anger, amarah, marah, jauh lebih baik daripada apatis atau duka cita, tapi masih di bawah garis aman. Garis batas yang memisahkan force dan power adalah level 200, yaitu keberanian. Disinilah kita mulai bisa melakukan afirmasi, optimisme, dan perubahan sejati. Jika kita masih di bawah level keberanian, akan sulit bagi kita untuk melihat solusi, karena kita sibuk melihat masalah. Part 3. Mode tubuh dan serenity prayer. Ketika emosi rendah ini menguasai, tubuh kita secara otomatis masuk ke mode darurat yang disebut fight or flight. Ini adalah mekanisme bertahan hidup, di mana semua energi lari ke tangan atau kaki, siap untuk melawan atau kabur. Jika mode ini terus-menerus aktif, tubuh kita dibanjiri hormon stres, dan yang paling parah, kita tidak bisa melakukan repair and growth, perbaikan dan pertumbuhan. Tubuh tidak bisa menyembuhkan diri atau menjadi kreatif saat sedang panik. Lantas bagaimana cara keluar dari jebakan ini? Kita bisa belajar dari sebuah doa terkenal, The Serenity Prayer, doa ketenangan. Tuhan, berikanlah aku ketenangan untuk menerima hal yang tidak bisa aku ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang mampu aku ubah, dan kebijaksanaan untuk memahami perbedaannya. Perhatikan kata kuncinya, kebijaksanaan. Kenapa ini penting? Karena seringkali kita menghabiskan seluruh energi kita untuk mengatur dan mengubah hal-hal yang sebetulnya berada di luar kendali kita. Kita sibuk dengan kamar yang salah, sehingga hidup kita terus berputar-putar dalam masalah yang sama. Part 4. Ancaman terbesar, duka cita tertunda dan keterikatan. Kegagalan kita untuk memproses emosi terutama kesedihan dan amarah bisa berakibat fatal.
Inilah yang disebut duka cita tertunda. Tubuh kita tidak bisa memanipulasi perasaan. Mulut mungkin berkata, "Aku baik-baik saja," tapi perasaan berkata sebaliknya. Amarah yang tidak tersalurkan dan dipendam tidak hilang. Ia akan diarahkan ke dalam diri sendiri dan bermanifestasi sebagai penyakit fisik. Banyak masalah pernapasan, alergi, atau penyakit fisik lainnya adalah wujud dari emosi yang tidak terlepaskan dan tertahan bertahun-tahun. Inilah juga yang menjadi bahaya bagi kita yang mencoba menjadi orang baik yang berlebihan people pleaser. Kita mengiyakan semua permintaan. Kita tidak bisa bilang tidak. Kita takut menolak. Kita menjadi seperti lilin, menerangi sekitar tapi membakar diri sendiri. Penting untuk berhenti menjadi orang baik dan mulai menjadi orang sadar yang memiliki batasan diri, self-boundary, dan mencintai diri sendiri, self-love. Namun akar terdalam dari semua penderitaan ini adalah keterikatan atau attachment. Buddha pernah mengatakan, akar dari semua penderitaan manusia adalah hasrat dan kemelekatan. Keterikatan terjadi ketika kita mengidentifikasi diri kita dengan hal-hal di luar kita. Ketika kita melekat pada jabatan, harta, pasangan, atau bahkan anak, kita menyamakan aku dengan objek tersebut. Ketika objek itu hilang, rusak, atau pergi, yang sakit adalah diri kita sendiri, karena kita merasa diri kita ikut hilang atau rusak. Contoh sederhana, mobil saya ketabrak, yang sakit bukan mobilnya, tapi hati kita. Kenapa? Karena di dalam hati kita, mobil itu sudah menjadi bagian dari identitas diri. Jika kita merasa pasangan melengkapi hidup kita, artinya kita merasa tidak lengkap. Jika kita mencari cinta, artinya kita merasa kosong di dalam. Kebahagiaan yang kita cari di luar dari jabatan, ujian, atau hubungan tidak akan pernah abadi. Semuanya bersifat sementara. Part 5. Kesimpulan dan langkah akhir. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah menemukan sumber kebahagiaan di dalam diri kita sendiri. Ini adalah saatnya untuk menggeser fokus dari menerima dan dicintai menjadi memberi dan mencintai. Tugas kita bukan menagih cinta dari orang lain, melainkan memberi cinta yang sudah penuh di dalam diri kita. Tanyakan pada diri Anda, jika semua yang aku cintai meninggalkanku, bagaimana perasaanku? Jawaban jujur dari pertanyaan ini akan mengungkap seberapa besar kita berusaha mengendalikan orang lain, dan seberapa kuat keterikatan kita. Ketika kita menyadari bahwa diri kita yang sejati, higher self, adalah tak terbatas dan abadi, kita tidak lagi perlu mencari rasa aman pada diri kecil kita, lower self, yang terbatas dan sementara. Kenapa sibuk pada yang terbatas, jika yang tak terbatas selalu menyertai? Terima kasih sudah hadir membersamai pelajaran kita hari ini. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Latih kesadaran Anda hari ini juga. Cintailah dirimu sendiri. Sampai jumpa di video bagian 28 playlist seni melepaskan beban batin.